Kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pendeta. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Juner Sagala. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah telah menjadikan langit dan bumi. Apa yang dimaksud langit di sini? Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya heaven. Yang kita tahu heaven itu artinya surga. Apakah artinya surga itu diciptakan? Bukankah surga itu tahta Allah? Silakan Pendeta. Terima kasih untuk Saudara Juner Sagala. Memang betul di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kata sorga dan kata langit itu diwakili oleh kata yang sama. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, kata sorga atau langit itu diwakili atau dinyatakan oleh kata shamayim, yang artinya adalah heavens. Ini bisa berarti langit atau sky, bisa juga berarti surga atau heaven, shamayim. Bisa juga berarti cakrawala. Kata ini digunakan beberapa kali di dalam Kejadian pasal yang pertama. Coba kita buka Kejadian pasal 1 dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Kita baca ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini diterjemahkan langit dan bumi. Karena kata shamayim itu bisa berarti langit, bisa berarti sorga. Bukan patokannya bahasa Inggris, tapi patokannya adalah bahasa aslinya. Nah, kalau di dalam pasal 1 ayat 1 digunakan kata langit, bagaimana dengan pasal 1 ayat yang ke-8? Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Jadi cakrawala atau bentangan, tempat di mana atmosfer kita ini berada, di mana kita boleh menghirup udara, burung-burung terbang, ada pesawat di sana, bisa terbang sekarang ini. Cakrawala itu juga disebut sebagai shamayim, sebagai langit. Kita baca ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Di sini disebutkan kata cakrawala, tapi bukan cakrawala tempat di mana ada unggas-unggas dan lain sebagainya. Tapi cakrawala sudah di luar angkasa, tempat adanya matahari, ada bulan, yaitu sudah di luar angkasa, bukan dalam lingkup atmosfer kita lagi, tapi tetap menggunakan kata yang sama, yaitu shamayim. Coba kita lihat ayat yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Cakrawala juga, tapi ini cakrawala ruang lingkup di mana kita boleh melihat unggas berterbangan, burung-burung berterbangan. Semua menggunakan kata shamayim. Tentu burung-burung bukan berterbangan di sorga, atau bintang-bintang dan benda-benda penerang itu ada di sorga. Masing-masing ada dia punya strata. Dalam perjanjian baru, juga satu kata Yunani yang menggambarkan langit atau juga menyatakan sorga, yaitu kata Uranos. Bisa berarti sorga, bisa juga berarti langit. Coba kita baca satu ayat yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Oke, harus pelan-pelan buka Alkitabnya ya, supaya jangan sampai jadi lecek dan sobek. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Paulus berbicara sebenarnya tentang dirinya sendiri, tapi dia menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Entah di dalam tubuh atau aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga.
Apa yang dimaksudkan dengan tingkat ketiga dari sorga? Bisa juga dibaca tingkat ketiga dari langit. Karena kata Uranos bisa berarti sorga, bisa berarti langit. Nah, merujuk kepada definisi langit atau Syamayim dalam Kejadian pasal 1, ada 3 strata yang kita pelajari di sana. Kalau langit yang pertama ini adalah udara, bentangan atmosfer, di mana kita melihat burung dan unggas berterbangan, ada pesawat berterbangan, itu dalam ruang lingkup atmosfer kita, itu adalah langit yang pertama, disebutkan dalam Kejadian 1 tadi. Lalu kemudian masih ada juga yang disebut langit atau cakrawala, tapi sudah tempat matahari, bulan, dan bintang-bintang disebut juga langit. Dan hanya 2 macam ini saja yang diperkenalkan dalam Kejadian pasal 1. Maka boleh kita simpulkan langit yang ketiga itu adalah sorga, yang tidak bisa kita lihat. Sudah paling atas dia. Kurang lebih demikian. Jadi bukan Allah menciptakan sorga. Sorga itu adalah takhta Allah. Ada ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan takhta Allah itu untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 9 ayat yang ke-8, Mazmur 11 ayat 4, dan beberapa ayat lainnya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Pendeta jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya menyaksikan jawaban Pendeta pada malam hari ini. Oke.